Episode. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh berkendara yang salah. Berbonceng tiga, tidak menggunakan helm, dan juga bercanda saat berkendara dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Menggunakan ponsel saat berkendara dapat menghilangkan fokus dan juga merugikan orang lain. Meskipun pengendara tersebut sudah memakai helm, hal tersebut tidak dapat dibenarkan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi contoh dari berkendara yang baik ya teman-teman. Dia menggunakan helm saat berkendara, tidak bermain ponsel saat berkendara, dan juga menggunakan motor yang sesuai dengan standar yang ada. Jalan hidup kita seperti jalan raya, penuh dengan lika-liku dan tantangan. Agar perjalanan kita aman dan lancar, kita harus selalu berhati-hati dan mematuhi aturan. Tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Mungkin untuk pertama itu kan ngelihat lalu lintas itu mungkin remaja-remaja sering melanggar lalu lintas ya Pak, apalagi kayak penggunaan helm kadang enggak, terus ngebut-ngebutan di jalan. Sebenarnya kalau menurut Bapak itu faktor yang menyebabkan remaja banyak melanggar itu bagaimana? Faktor ya? Iya. Jadi faktor yang membuat remaja-remaja itu melakukan pelanggaran itu adalah hanya untuk faktor untuk apa ya? Pengakuan diri aja. Jadi apa itu? Jadi biar dia diakui kalau dia mungkin balapan, dia sepertinya dia baru mencari jati diri kan ya. Anak-anak muda sekarang itu kan harus punya pengakuan yang positif, bisa dilakukan dengan prestasi, juara taekwondo, juara karate, terus dia harus pintar bahasa Inggris, pintar bahasa apa. Nah itu harusnya generasi muda itu diisi dengan prestasi-prestasi itu. Bagi yang tidak punya prestasi itu kan dia harus memperoleh pengakuan juga, ya kan? Ada jalan yang salah, dia ikut geng-geng motor, ikut gangster-gangster, dia suka berkelahi, suka minum, suka melanggar lalu lintas, suka tidak patuh terhadap aturan-aturan lalu lintas itu, mereka sendiri ada kebanggaan, bahkan ada pengakuan bahwa disitulah dia mempunyai tempat untuk mendapat pengakuan. Sebetulnya cuma seperti itu aja. Untuk beberapa bulan terakhir itu jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan itu apa aja ya Pak? Jadi Polres Surakarta pada saat ini adalah gencar melakukan penindakan pelanggaran kasat mata. Yang paling utama adalah penindakan kasat mata adalah penindakan yang bisa dilihat, bisa didengar langsung kan. Tidak perlu kita periksa, tidak perlu kita cek, kita tidak usah rahasia, tidak menggeledah, tidak meminta surat-surat dengan rahasia, SIM, SIM dan lain-lain. Kita melakukan penindakan pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong, tidak pakai helm, berboncengan tiga, tidak pakai spion. Itu adalah beberapa pelanggaran-pelanggaran yang menjadi prioritas. Tapi saat ini penindakan knalpot brong dan balap liar adalah prioritas yang paling utama di antara prioritas-prioritas tadi. Untuk cara menangani kasusnya sendiri tuh kalau dari pihak kepolisian tuh bagaimana gitu? Jadi kita setiap akhir pekan, bisa Jumat, bisa Sabtu malam, itu kita melaksanakan ibaratnya di daerah tertentu kita melaksanakan
pemantauan dan penindakan. Kita berdiri melakukan pengaturan lalu lintas, ketika ada pelanggaran lewat baru kita tindak. Itu namanya penindakan kasat mata. Jadi kita tidak melakukan razia semua kendaraan diperiksa, tidak. Kita melakukan kendaraan-kendaraan atau yang terlihat oleh mata pelanggaran baru kita tindak, terutama yang knalpot blong dan balap liar, terus itu berboncengan 3 itu yang kita lakukan penindakan. Kira-kira program edukasi lalu lintas dari kepolisian untuk para remaja atau masyarakat luas itu gimana? Jadi kita di media sosial kita ada konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, banyak akun-akun konten-konten tentang lalu lintas. Jadi ada, coba dicek IG-nya Polresta Surakarta, banyak. Coba itu yang terakhir tuh tentang disiplin lalu lintas, tentang apapun banyak itu. Oh iya. Jadi ini banyak. Kan nggak apa-apa. Kayak ini dari kakak angkatan bukan? Oh iya. Angkatan bukan nih? Iya, bukan nggak sih? Angkatan kita bukan. Kayaknya atas nih. Semester 3 ini. Nah ini banyak. Jadi banyak konten-konten Edukasinya melalui media sosial. Ada di TikTok Polresta Surakarta ada penindakan. Ya kita sampaikan bahwa ada penindakan. Instansi lain. Kita punya grup Humas Korem, Humas Pemkot, Humas Brimob, Humas Brigif, Humas TNI Angkatan Udara. Kita sudah ada humas-humas dari perhotelan itu kita ada komunikasi. Jadi PR hotel itu kita sudah komunikasi. Biasanya kalau Polres itu punya program kerja tahunan gitu nggak sih? Iya, kita punya kalender Kamtimas tahunan yang diimplementasikan dengan rencana kegiatan tahunan. Kita punya rencana kegiatan harian, rencana kegiatan bulanan, mingguan, bulanan, dan tahunan. Setiap kegiatan kita harus direncanakan. Kegiatan hari ini itu sudah direncanakan kemarin. Kegiatan minggu ini sudah direncanakan minggu kemarin. Kegiatan bulan ini sudah direncanakan bulan kemarin. Kegiatan tahun ini sudah direncanakan tahun kemarin. Jadi ada kegiatan bulanan, ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Seperti itu. Walaupun nanti realnya itu ada pergeseran, itu tetap harus ada rencana, itu tetap harus plan. Operasi juga sama, tiap setahun itu ada operasi, mulai operasi lilin, operasi pekat, operasi zebra, operasi keselamatan lalu lintas, operasi seperti itu, pemilu, operasi mata berata, presiden mata praja, presiden mata berata, operasi pilkada mata praja, itu ada semua. Setiap harinya timelinenya sudah ada semua. Kalau di waktu dekat kira-kira ada Ini operasi operasi lilin ini sudah masuk operasi lilin dari tanggal 21 sampai tanggal 2 nanti. operasi itu? Iya. Operasi lilin itu adalah operasi untuk mengamankan kegiatan yang berhubungan dengan Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk khusus knalpot blong, kita tahan motornya Yang banyak. minimal 1 bulan. Lama juga. Minimal 1 bulan setelah dilakukan persidangan di pengadilan sana, bayar denda di sana dengan bukti tilang dan membayar denda sana, dibawa ke Polresta Surakarta, menunjukkan itu baru boleh dilepaskan. baru diambil dengan diganti dengan knalpot yang Normal. standar. Knalpot tadi diamankan di Polresta Surakarta untuk dimusnahkan barang-barang. Kayak kemarin di IG-nya Polresta Surakarta ada pemusnahan barang bukti.